Ancaman baru resmi lahir di panggung balap motor paling kejam di dunia. Padok MotoGP geger setelah nama pemuda ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama, mendadak masuk dalam daftar elit lulusan terbaik Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ini bukan sekedar rumor murahan, melainkan sinyal bahaya bagi dominasi mutlak para pembalap Eropa yang selama ini mencengkram kelas ringan. Pengamat internasional terkejut melihat bagaimana seorang remaja dari Asia Tenggara mampu menembus sistem penyaringan bakat paling brutal di bumi dengan catatan yang sangat mengerikan. Cetak biru kesuksesan yang pernah melahirkan monster lintasan seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta kini sedang direplikasi secara sempurna oleh pemuda berbakat ini. Sorot kamera jurnalis asing tidak lagi memandang sebelah mata, melainkan mulai menguliti setiap detail pergerakan sang pembalap di dalam garasi sirkuit. Publik internasional dipaksa menyaksikan lahirnya sebuah kekuatan baru yang siap menghancurkan status quo yang sudah bertahan bertahun-tahun. Kecepatan murni yang dia tunjukkan di atas aspal menjadi bukti sahih bahwa peta kekuatan global telah bergeser secara radikal ke timur. Persaingan di grid depan tidak akan pernah sama lagi setelah ledakan performa yang sangat tidak terduga ini. Bersiaplah, karena babak baru pembantaian rekor baru saja dimulai di tangan anak muda ini. Red Bull MotoGP Rookies Cup bukanlah tempat bagi para pembalap mediocre yang hanya mengandalkan keberuntungan atau kekuatan uang sponsor. Kompetisi ini adalah kawah candra di muka paling sadis, di mana motor yang digunakan seragam dan hanya insting membunuh yang menentukan kemenangan. Sejarah mencatat bahwa jebolan ajang ini selalu bertransformasi menjadi mesin pemenang gelar juara dunia di kelas utama MotoGP. Tengok saja bagaimana agresivitas Pedro Acosta yang langsung mengacak-acak mental para pembalap senior, atau ketenangan taktis Jorge Martin saat mengklaim takhta tertinggi. Veda Ega Pratama kini resmi berdiri di koridor elit yang sama, membawa modal mental baja hasil gemblengan kompetisi Eropa yang sangat menuntut fisik. Menembus peringkat atas di ajang ini membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Dibutuhkan kecerdasan membaca angin dan manajemen ban yang nyaris sempurna di setiap sektor lintasan. Para bos tim pabrikan besar Eropa tahu persis bahwa lulusan terbaik dari ajang ini memiliki nilai kontrak yang sangat mahal di masa depan. Menempatkan nama pembalap Indonesia di lingkaran prestisius tersebut adalah tamparan keras bagi program pembinaan bakat negara-negara barat. Jalur cepat menuju kasta tertinggi kini terbuka lebar, dan Veda sedang berlari kencang di atasnya tanpa rasa takut sedikit pun. Mari kita buka data statistik yang membuat para rivalnya merinding sejak awal musim kompetisi dimulai. Pada musim balap 2025, Veda Ega Pratama mencatatkan tinta emas yang sangat sulit ditiru dengan keluar sebagai runner-up dunia Red Bull Rookies Cup. Dia tidak hanya sekadar mengamankan poin aman, melainkan menghancurkan mental lawan lewat kemenangan ganda yang sangat emosional di sirkuit legendaris Mugello, Italia. Tidak berhenti di situ, dominasi mutlak kembali dia tunjukkan saat melibas tikungan tajam Sachsenring, Jerman, sebuah sirkuit yang terkenal sangat teknis dan kejam bagi pembalap pemula. Mengemas total 6 podium dalam satu musim kompetisi di Eropa adalah bukti sahih bahwa pemuda ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tidak masuk akal. Angka-angka ini menjadi argumen terkuat mengapa dirinya langsung ditarik ke panggung kejuaraan dunia tanpa perlu mengantri lama di kelas semenjana. Para kritikus balap yang awalnya menganggap performanya hanya sekedar keberuntungan sesaat, langsung bungkam melihat konsistensi catatan waktu putarannya yang sangat stabil. Rekor impresif inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi dirinya saat melangkah masuk ke dalam ekosistem balap paling kompetitif di planet bumi. Memasuki kalender balap musim 2026, Veda langsung dilempar ke tengah serigala-serigala lapar di Moto3 World Championship bersama Honda Team Asia. Banyak pihak memprediksi tahun pertamanya akan menjadi periode penuh air mata dan kegagalan akibat ketatnya adu sikut di kelas ringan. Namun, pemuda bernomor motor khusus ini langsung meremukkan semua prediksi miring tersebut sejak lampu start dipadamkan di seri-seri pembuka. Dia tidak memperlihatkan gestur canggung, melainkan langsung berani melakukan manuver agresif di zona pengereman ekstrim melawan pembalap kawakan. Setiap putaran dilahap dengan presisi tinggi, memaksa tim-tim papan atas mulai membongkar ulang strategi pertahanan mereka demi membendung lajunya. Keberaniannya menusuk dari sisi dalam tikungan menjadi tontonan yang sangat menegangkan, sekaligus memukau bagi penonton layar kaca di seluruh dunia.
Momentum debutnya berjalan sangat cepat dan tanpa kompromi, membuktikan bahwa mentalitasnya sudah setara dengan para petarung papan atas. Ini bukan datang untuk sekadar belajar, melainkan untuk merebut takhta. Puncak ledakan performa yang membuat padok internasional terperangah terjadi secara dramatis di Grand Prix Brazil 2026. Di bawah tekanan cuaca yang sangat tidak menentu dan kondisi aspal yang sangat menjebak, Veda melakukan sebuah aksi magis yang tidak akan pernah dilupakan sejarah. Memulai balapan dari barisan tengah, dia merangkak naik putaran demi putaran dengan sangat tenang namun mematikan di setiap sektor sirkuit. Tikungan terakhir menjadi saksi bisu bagaimana dirinya melakukan pengereman super lambat untuk merebut podium ketiga yang sangat sakral. Hasil fantastis ini langsung memecahkan rekor sebagai pencapaian finish terbaik sepanjang sejarah yang pernah diraih oleh rider asal Indonesia di kancah Grand Prix resmi. Lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema sangat keras di tanah Amerika Selatan, menandai runtuhnya dominasi absolut pembalap benua biru. Keberhasilan mencuri posisi podium ini langsung mendongkrak posisinya ke dalam jajaran 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3. Pedok Honda Tim Asia meledak dalam kegembiraan, sementara tim rival mulai menyadari bahwa ancaman nyata dari Asia kini bukan lagi sekadar isapan jempol belaka. Jika kita bedah secara mendalam melalui data telemetri, gaya balap Veda memiliki kemiripan yang sangat mengerikan dengan karakter berkendara Marc Marquez di masa muda. Dia memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan bagian belakang motor yang tidak stabil saat memasuki tikungan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketenangan mentalnya saat terjebak di dalam rombongan besar yang berisi belasan pembalap agresif adalah aset paling berharga yang dia miliki saat ini. Di saat pembalap lain mulai panik dan melakukan kesalahan jalur, Veda justru mampu memanfaatkan koridor slipstream dengan sangat cerdik dan efisien. Dia tahu kapan harus menghemat usia ban dan kapan harus melakukan serangan mematikan di sisa 2 putaran terakhir sebelum garis finish. Kemampuan membaca arah angin dan memprediksi pergerakan lawan di depannya membuat dirinya menjadi pembalap yang sangat sulit untuk ditaklukkan dalam duel 1 lawan 1. Beberapa kepala mekanik dari tim satelit papan atas bahkan mulai mengagumi caranya berkomunikasi di dalam garasi untuk memecahkan masalah setelan suspensi motor. Kombinasi antara bakat alamiah dan kecerdasan taktis inilah yang membuatnya tumbuh menjadi pembalap yang sangat lengkap. Kabar burung yang berembus kencang dari balik dinding pembatas pedok menyebutkan bahwa nama Veda sudah masuk dalam buku catatan rahasia beberapa manajer tim kelas utama. Kecepatan murninya di musim 2026 ini memicu pergerakan senyap di pasar transfer pembalap internasional untuk musim-musim mendatang. Para pemandu bakat dari pabrikan besar Eropa dilaporkan mulai memantau perkembangan fisik dan kestabilan emosi sang pemuda di setiap akhir pekan balapan. Mereka melihat ada potensi nilai komersial dan prestasi yang sangat raksasa jika berhasil mengamankan tanda tangan kontraknya sejak dini. Meskipun belum ada konfirmasi hitam di atas putih yang dirilis secara resmi, kasakusuk di antara para jurnalis senior Spanyol semakin menguatkan spekulasi liar tersebut. Skema jangka panjang sedang disusun oleh para petinggi tim untuk memberikan jalur promosi tercepat menuju kelas Moto2 dan selanjutnya ke MotoGP. Langkah strategis ini diambil demi mengantisipasi lonjakan nilai pasar sang pembalap yang diprediksi akan meroket tajam jika berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini. Persaingan di luar lintasan kini terbukti tidak kalah sengitnya dengan perebutan posisi terdepan di atas sirkuit. Media-media otomotif terkemuka di Madrid dan Milan mulai menurunkan laporan utama yang bernada sangat waspada terhadap pergerakan pembalap muda Indonesia ini. Mereka menulis bahwa era kenyamanan para pembalap lokal Eropa kini terancam runtuh akibat invasi talenta berbakat dari kawasan Asia Tenggara. Analisis mendalam dari para mantan juara dunia menyebutkan bahwa struktur berkendara Veda sangat solid karena ditempa langsung di sirkuit-sirkuit homologasi internasional sejak usia dini. Mereka tidak bisa lagi meremehkan bakat luar Eropa karena sistem pembinaan Asia Talent Cup kini telah terbukti mampu melahirkan petarung sirkuit kelas 1. Surat kabar olahraga Spanyol bahkan secara terang-terangan memperingatkan para pembalap lokal agar tidak meremehkan kecerdasan taktis yang ditunjukkan oleh kubu Honda Tim Asia. Sentimen di padok mulai berubah dari yang tadinya menganggap remeh menjadi rasa hormat yang disertai kewaspadaan tingkat tinggi di setiap sesi kualifikasi. Ketakutan terbesar mereka adalah melihat seorang pemuda Asia menguasai podium tertinggi di sirkuit-sirkuit keramat milik mereka sendiri seperti Jerez atau Catalunya. Ketegangan geopolitik balap ini semakin menambah bumbu drama yang sangat panas di setiap seri balapan.
Jalur karier yang tertata sangat rapi dan sistematis ini menunjukkan bahwa target akhir dari proyek besar ini bukanlah sekedar memenangkan satu atau dua seri balapan saja. Cetak biru yang disiapkan oleh manajemen adalah membawa Veda Ega Pratama menjadi juara dunia Grand Prix pertama yang berasal dari Indonesia. Tantangan jangka pendek di sisa musim 2026 ini adalah menjaga konsistensi poin agar tetap berada di zona perebutan gelar juara dunia Moto3. Setiap keputusan teknis, mulai dari pemilihan kompon ban hingga strategi pemetaan mesin, harus dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi tanpa toleransi kesalahan sedikit pun. Manajemen tim terus bekerja keras mengisolasi sang pemuda dari gangguan luar agar fokus mentalnya tidak terbelah saat menghadapi tekanan media yang semakin masif. Target besar ini jelas sangat berat, namun melihat perkembangan grafis performanya yang terus merangkak naik, target tersebut sangat masuk akal untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Fondasi finansial dan dukungan teknis dari pabrikan raksasa Jepang menjadi jaminan utama bahwa proyek ambisius ini tidak akan berhenti di tengah jalan sebelum mencapai puncak tertinggi. Namun ingat, dinding pertahanan kejuaraan dunia tidak akan pernah membiarkan seorang pendatang baru merebut tahta dengan mudah, tanpa melewati ujian yang sangat menyakitkan. Di depan mata, seri-seri Eropa yang sangat teknis dan terkenal kejam bagi fisik pembalap muda sudah mengantre di kalender balap resmi. Tim rival dipastikan sudah mengantongi seluruh data telemetri milik Veda dan siap menerapkan strategi pertahanan berlapis untuk menutup ruang geraknya di setiap tikungan tajam. Satu kesalahan kecil dalam menentukan titik pengereman bisa berakibat fatal pada hilangnya momentum emas yang sudah dibangun sejak awal musim kompetisi. Apakah bocah ajaib dari Gunung Kidul ini mampu bertahan dari gempuran psikologis dan taktik kotor para pembalap Eropa yang mulai frustrasi melihat kecepatannya? Ataukah kerasnya dinding persaingan kelas ringan justru akan menjadi batu sandungan terbesar yang memaksa dirinya menunda mimpi besarnya di panggung dunia? Pertempuran berdarah di sirkuit berikutnya akan menjadi jawaban mutlak apakah Veda benar-benar titisan sejati sang legenda atau hanya sekedar kejutan sesaat yang akan tenggelam oleh kerasnya arus kompetisi Grand Prix.